Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gini, Bu, sebenarnya saya ini ada yang ingin diobrolkan. Kira-kira keberatan tidak jika saya meminta waktu Ibu sebentar saja? Oh, begitu. Tidak, Bu. Kalau begitu, kita ngobrolnya di ruangan saya aja ya, Bu, ya. Oke, alhamdulillah. Baik, Bu. Ayo, mari kita ke ruangan Ibu. Iya. Ada apa ya, Bu? Sepertinya Ibu terlihat banyak pikiran. Apa Ibu ada masalah? Iya nih, Bu. Saya ini sebenarnya ada masalah. Ini terkait dengan anak murid saya, Bu. Anak murid saya ini belum bisa membaca. Dan Oh. dia ini belum kurang gitu mendapatkan perhatian khusus dari keluarganya di rumah. Saya perhatikan seperti itu, Bu. Iya. Jadi menurut Ibu masalah apa yang Ibu hadapi dan apa yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, Bu, ya? Oke. Iya, Bu. Saya ini gini, Bu, sebenarnya saya pengen cerita juga bahwa anak murid saya ini memang mempunyai karakter yang lambat dalam menerima pembelajaran di kelas. Jadi siswa saya ini itu sebenarnya tidak berasal dari TK, Bu. Jadi di awal itu dia belum kenal huruf dan kenal angka. Dan yang sudah saya lakukan sejauh ini itu saya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, yang memang belum hafal huruf dan huruf angka. Jadi saya memberikan pembelajarannya itu seperti pembelajaran anak-anak TK ketika di awal gitu, Bu. Namun karena menurut saya perhatikan ini kurang dapat dukungan gitu dari orang tuanya. Sehingga siswa saya ini kemajuannya dalam belajar itu sangat lambat sekali, Bu. Oh, begitu. Lalu Ibu sudah menyampaikannya kepada orang tuanya, Bu? Sudah, Bu. Dan kata orang tuanya ini memang ingin memperhatikan belajarnya di rumah. Tapi memang orang tuanya ini sibuk bekerja, Bu. Oh, apa anak tersebut mempunyai kakak, Bu? Punya, Bu. Punya kakak. Apa Ibu sudah berbicara dengan kakaknya bahwa adiknya itu kurang lambat dalam belajar gitu, Bu? Nah, ini dia, Bu. Karena orang tuanya ini sibuk bekerja, memang ketika kakaknya ini yang menjemput dia di sekolah, jadi pernah saya omongin ke kakaknya ini perkembangan belajarnya di rumah di sekolah ini memang lambat gitu. Jadi pernah saya omongin ke kakaknya ini.
Jadi respon kakaknya sudah baik ya Bu ya. Nah sekarang sudah jelas ya Bu, keluarganya ingin anaknya lebih baik lagi saat belajar dan ingin membimbing anaknya dalam belajar di rumah ya Bu ya. Iya, Eh, Bu. Berarti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk meningkatkan cara belajar siswa tersebut Bu? Iya, karena saya karena orang tuanya memang yang sibuk bekerja dan kakaknya ini responnya bagus, mungkin saya akan lebih intens memberikan pekerjaan rumah buat siswa saya ini, Bu, biar dia lebih banyak aktivitasnya di rumah dan meminta keluarganya terkhusus kakaknya tadi karena kakaknya yang lebih perhatian itu untuk mendampingi anak murid saya ini untuk belajar di rumah, mungkin seperti itu, Bu. Oh iya. Atau ada yang lain Bu? Apa ya, Bu, ya? Oh, mungkin gini, Bu. Mungkin saya akan mencoba membuat jurnal perkembangan siswa saya ini, Bu. Jadi Oh, setiap ada setiap setiap hari itu saya akan membuatkan jurnal, lalu setelah itu saya akan mengkomunikasikan perkembangannya kepada keluarganya gitu, Bu. oh, iya bagus. Saya yakin pasti Ibu bisa ya Bu ya, Iya, membimbing anak tersebut untuk bisa belajar lebih baik lagi dari sebelumnya ya Bu. amin. Semoga ya, Bu, ya. Iya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini ya Bu? Eh, Mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya, Bu. Di besok lah insya Allah Selasa. Mungkin saya akan Hmm. membuat jurnal perkembangan siswa, lalu saya akan memberikan PR lebih intens lagi dengan anak murid saya ini, serta mengkomunikasikan perkembangan siswa saya ini pada keluarganya gitu, Bu. Iya, bagus, bagus sekali rencana Ibu ya, Bu. Lalu siapa saja ya, Bu, yang akan membantu Ibu untuk menjalankan rencana dan komitmen tersebut ya, Bu? Iya, mungkin saya minta bantuan dengan kakaknya itu tadi, Bu, dan orang tuanya untuk Mhm. lebih mendampinginya, Bu, Iya, saat belajar di ba rumah. iya. Baik, rencana yang sangat bagus itu ya, Bu, ya. Semoga berhasil ya, Bu. Ibu juga jangan khawatir, saya akan selalu mendukung Ibu. Dan saya juga akan menunggu cerita perkembangan belajar dari siswa tersebut ya, Bu, ya. Baik, Bu, sekali lagi saya ngucapin makasih banyak nih, Bu. Jadi saya merasa senang sekali karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya, kemudian membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, Bu, sama-sama. Saya tunggu ceritanya ya, Bu, ya. Baik, Bu, insya Allah, Bu. Iya. Oke, apakah ini langsung kasus kedua atau refleksi, Bu, ya? Refleksi dulu nanti langsung kasus kedua aja. Oke, saya nilai Ibu berarti ya sebagai coach. Nah, Oke, terima kasih Ibu Nita sudah mendampingi saya menjadi coaching. Jadi iya, Ibu. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi menurut saya Ibu sebagai coach barusan eh, Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Tadi ada tujuan Ibu sudah jelas tadi tujuannya. Ketika Ibu tadi ngomong, sepertinya tadi Ibu nanya, menurut Ibu masalah apa yang Ibu hadapi gitu. Jadi itu Iya. menurut saya Ibu menanyakan tujuan dari kita coaching ini ya Bu ya. Mhm. Kemudian Ibu tadi udah Iya. sesuai dengan tujuan, kemudian identifikasi tadi sudah muncul. Lalu R-nya rencananya juga Ibu sudah menanyakan rencana saya, apa yang akan saya lakukan, lalu terakhir juga ada muncul menanyakan tanggung jawab apa aksi saya, kapan itu bisa dilaksanakan. Jadi menurut saya yang sudah baik, Ibu sudah melakukan coaching
kepada saya dengan baik. Yang perlu diperbaiki mungkin apa ya, pertanyaan-pertanyaannya mungkin lebih menuntun lagi ya Bu Iya. ya, karena kita masih Iya, Bu. Iya, sama sama-sama belajar ya, latihan. Bu. Ya iya, karena apa ya, saya juga jujur juga masih perlu latihan karena Iya. semakin banyak kita melihat kasus-kasus uh, teknik-teknik coaching itu mungkin akan membuat kita lebih banyak lagi pengalaman-pengalamannya gitu juga. Kemudian apa lagi nih ya? Apa yang Ibu lakukan untuk tetap hadir dalam penuh? Kemudian Ibu tadi menurut saya sudah hadir sepenuhnya. Iya. Mendengarkan cerita saya dan memberikan solusi untuk saya. Lalu apa yang memperbaiki? Untuk kedepannya mungkin ya itu tadi kita banyak latihan lagi ya Bu ya, karena Iya. ini sesi kita latihan mungkin nanti di lapangan akan ada banyak beragam kasus yang akan kita pecahkan, dan ini kan dari segi sesama rekan sejawat, mungkin di prakteknya kita sama-sama akan melakukan coaching dengan murid, dengan rekan lainnya lah pokoknya gitu. Iya. Jadi lebih banyak latihan lagi untuk saya khususnya dan Ibu gitu. Iya, terima kasih Bu. Jadi langsung kasus 2 ya Bu ya? Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, jadi saya ini ada masalah ya Bu ya di kelas 4 dengan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar ya Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Oh, gitu. Alhamdulillah Bu, baik. Kabar Ibu gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga Bu. Oke, tapi sepertinya saya amati Ibu ini apa ya, kayak ada masalah gitu loh Bu. Iya Bu, banyak banget masalah saya ini Bu. Kalau boleh tahu, ada apa sih Bu? Jadi Ada begini, masalah apa? iya Bu, jadi begini ya Bu ya, sebenarnya saya tuh memang sedikit ada masalah ya Bu dengan anak murid saya. Apakah Ibu ada waktu ya Bu? Saya pengen ngobrol loh Bu. Oh, iya Bu, nih insya Allah saya ada waktu kok Bu. Kebetulan saya lagi senggang ini. Jangan sungkan-sungkan Bu. Iya, Ibu tidak mengganggu kok. alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi begini Bu, belakangan ini siswa saya itu kurang bersemangat ya Bu dalam mengerjakan tugas. Udah itu dalam belajar di kelas itu murid saya itu tidak bersemangat gitu Bu. Oh, jadi Ibu ini ada masalah dengan siswa Ibu yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Iya. Oh, sih. Jadi Iya. Ibu ingin kita ini Ibu ingin menyelesaikan permasalahan ini sehingga Ibu dapat menemukan solusi bagaimana cara memberikan semangat kepada anak belajar Ibu ya Bu ya? Iya, jadi dia udah nggak disiplin, nggak mengerjakan tugas di sekolah, tidak disiplin mengerjakan tugas di rumah, di sekolahan pun dia tidak semangat ya Bu. Oh begitu. Iya. Lalu menurut Ibu apa Bu yang menyebabkan siswa Ibu ini tidak menyelesaikan tugas yang diberikan? Nah, siswa tersebut itu terlihat tidak bersemangat Bu, lebih banyak diam saja di kelas. Oh begitu, tidak Iya. bersemangat dan lebih banyak diam. Iya Bu. Kalau begitu, apakah sikapnya yang diam ini itu berlaku di semua mata pelajaran Bu? Atau saat-saat tertentu saja Bu? Tidak Bu, jika dia di pelajaran PJOK ya Bu ya, dia mau Bu bermain di lapangan seperti dia main bola, dia aktif ikut main bola gitu Bu. Tapi
waktu pelajaran di kelas dia itu ya itu kembali lagi tidak semangat. Nah, begitupun pelajaran PJOK ya Bu, itu Mhm. guru PJOK-nya memberi materi gitu, misalnya Mhm. mencatat gitu. Anak itu pun kembali lagi tidak semangat. Oh, seperti itu. Iya, dia diem aja di kelas gitu Bu. Oh, kalau begitu Bu, menurut Ibu ini apa ya yang menyebabkan siswa Ibu ini tidak bersemangat saat di kelas, tapi kalau di keluar kelas itu terlihat bersemangat, Bu? Iya, menurut saya dia tuh bosen ya Bu ya dengan suasana di kelas, dengan mencatat materi, dengan mendengarkan penjelasan gurunya. Mungkin dia tuh bosen ya Bu. Oh, seperti itu. Hmm. Jadi menurut Ibu, siswa Ibu ini senang belajar di luar kelas? Iya, menurut saya iya Bu. Waktu saya memberikan materi ya Bu ya tentang benda hidup Mhm, dan benda mati itu kan saya ajak tuh mhm. anak-anak keluar kelas ya Bu semuanya. Dan dia tuh terlihat bersemangat sekali Bu. Mau mengikuti pelajaran sampai akhir. Contohnya dia tuh mencari tuh benda-benda hidup. Misalnya Mhm, menangkap capung, dia mau mhm. bergerak, terus mengelompokkan benda-benda itu, dia mau Bu. Tapi ya itu kalau di Oh, kelas kembali lagi dia nggak semangat nggak lagi. semangat lagi. Iya, Oh, seperti itu. Nah, kalau gitu Bu, selanjutnya apa nih Bu yang akan Ibu lakukan supaya dia itu kembali bersemangat gitu dalam belajar gitu Bu? iya, mungkin saya akan mencoba mendesain pembelajaran ya Bu ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi dengan Hmm, strategi berdiferensiasi proses ya Bu, sesuai mhm, dengan mhm, mhm. kebutuhan belajar siswa tersebut ya Bu ya. Wah, menarik sekali Bu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu strategi seperti apa mungkin yang akan Ibu terapkan? Iya, saya akan mencoba memberikan pembelajaran yang menarik, Bu. Seperti menghadirkan media pembelajaran yang nyata gitu ya, Bu ya, yang berkaitan Mmm, dengan mhm. materi yang diajarkan, ataupun memberikan Mhm. materi dan LKPD yang saya desain di Canva ya, Bu, agar terlihat lebih menarik gitu ya, Bu ya. Wah, bagus tuh Bu idenya. Lalu lalu kapan Ibu, eee, Ibu bisa mulai melakukan rencana ini? Saya akan mulai melakukannya besok ya Bu, di saat saya memberikan materi. Saya akan mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas agar suasana dapat menyenangkan ya Bu, dan saya juga akan memberikan LKPD yang bisa dikerjakan di luar kelas ya Bu. Wah, bagus tuh Bu idenya. Lalu Iya. siapa nih Bu kira-kira yang akan membantu Ibu menjalankan rencana dari komitmen tersebut? Iya, saya akan meminta bantuan rekan sejawat ya Bu, seperti, guru mapel yang mengajar di kelas saya ya Bu, untuk menemani saya mendampingi belajar anak-anak di luar kelas ya Bu ya. Seperti itu rencana yang sangat bagus sekali Bu, semoga Iya berhasil Bu, ya Bu ya. iya. Nah, saya juga penasaran nih sama perkembangan dari anak murid Ibu ini. Saya akan tunggu ceritanya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya, sudah mendengarkan cerita saya dan membimbing saya untuk menemukan solusinya ya Bu, dari permasalahan, yang sedang saya hadapi ya Bu ya. Iya nih Bu, sama-sama alhamdulillah. Iya, terima kasih ya Bu. Oke. Jadi refleksi ya Bu ya. Mhm. Hmm, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oke. Eh, iya, saya merasa sudah berjalan dengan baik ya Bu ya dalam sama coaching tadi sudah Mhm. cukup terbuka. Udah itu Mhm. eh, Ibu juga sudah mendengarkan dengan baik ya Bu ya, sudah memberi masukan-masukan. Udah itu yang kedua apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya Bu? Iya nih Bu, Mungkin ini masih banyak yang perlu ditingkatkan ya Bu. sangat Eee, sangat banyak, iya, saya sangat menyadari banyak. itu. Iya. Heeh. Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, Bu, ya, yang Iya lebih benar, itu perlu dilakukan. mendorong gitu. Udah itu, eee, yang selanjutnya apa yang
Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ya Bu? Jadi saat melakukan coaching tadi saya berusaha fokus ya Bu ya. Udah itu Ibu juga lebih memberi masukan dan mendengarkan curhatan saya ya Bu tentang murid saya Bu. Iya. Sudah itu selanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Nah, saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih mendalam lagi, lebih fokus lagi ya Bu ya. Benar. Iya, sudah ya Bu ya? Sudah 4 pertanyaan. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu.